Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bagian ahli waris dan gugurnya hak ahli waris. Saya Fitra Amalia akan membahas bagian ahli waris. Yang pertama, bagian ahli waris ashabah. Sebagian ahli waris, satu bagian ahli waris ashabah. Ahli waris ashabah ditinjau dari segi mendapatkan atau tidaknya harta pusaka terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, ashabah yang mendapatkan seluruh harta mayit. Hal tersebut dapat terjadi manakala orang yang meninggal atau si mayit tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, melainkan hanya dia seorang. Yang kedua, harta dibagi rata di antara ashabah yang lain, yaitu jika orang yang meninggal atau si mayit meninggalkan lebih dari satu ahli waris ashabah yang sepakat dalam satu tingkatan, umpamanya 2 anak laki-laki dan sebagainya. Yang ketiga, mendapat sisa harta pusaka setelah dibagi kepada ahli waris sufahrin. Yang keempat, mendapat 2 bagian, yaitu jika ia bersama dengan ahli waris perempuan yang satu tingkat dengannya, maka dalam hal ini laki-laki mendapatkan 2 bagian dan yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Yang terakhir, tidak mendapat harta pusaka sama sekali, yaitu jika semua harta pusaka habis dibagi kepada ahli waris sufahrin dan tidak ada sisa harta sedikit pun. Selanjutnya, saya Rahmati Hidayah akan membacakan materi pembagian ahli waris sulfadin. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Quran surah An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam ada 6 jenis pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Selain itu, merujuk pada beberapa ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian ahli waris. Poin A adalah yang mendapatkan 1/2 harta warisan. Yang berhak mendapatkan adalah pertama, anak perempuan tunggal, kedua, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan anak tunggal, ketiga, saudara perempuan seibu sebapak anak tunggal, keempat, saudara perempuan sebapak anak tunggal, kelima, suami jika tidak ada atau tidak ada cucu dari anak tunggal laki-laki. Selanjutnya, saya Nurnani. B. Yang mendapatkan 1/4 harta warisan. 1. Yang berhak mendapatkan harta warisan ini adalah suami, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, jika mereka istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Yang kedua, istri atau beberapa istri, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Saya Asrina M akan membacakan materi bagian C, yaitu yang mendapatkan 1/8 harta waris. Yang berhak mendapatkan harta waris ini adalah istri apabila ada anak atau cucu dari anak laki-laki. D. Yang mendapatkan 2/3 harta waris. Yang berhak mendapatkan 2/3 harta waris adalah 1.
dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua, dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki atau cucu jika tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki. Yang ketiga yaitu dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka. Yang keempat yaitu dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada pada nomor 1, 2, 3 atau saudara laki-laki mereka. Saya atas nama Ahmadi Farmansyah akan memaparkan materi bagian E yang berjudul yang mendapatkan 1/3 harta waris. Yang berhak mendapat 1/3 harta waris adalah yang pertama, ibu jika tidak ada ajak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang bersaudara, baik si ibu si bapak atau si bapak saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Quran surat An-Nisa ayat 11. Nomor 2, dua orang atau lebih dari saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan yang seibu. Firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Quran surat An-Nisa ayat 12. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang mendapatkan 1/6 harta warisan. Yang berhak mendapatkan 1/6 harta warisan yaitu yang pertama, ibu jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ayah jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 yang artinya, dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Yang ketiga, kakek jika tidak ada bapak. Yang keempat, nenek jika tidak ada ibu. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama seorang anak perempuan sekandung. Yang terakhir, saudara perempuan sebapak jika ia bersama seorang saudara perempuan sekandung. Baik, saya akan membahas tentang gugurnya hak ahli waris. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa ahli waris yang lebih jauh dari orang yang meninggal atau si mayat dapat terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si mayat. Misalnya yang pertama, bagian untuk nenek perempuan menjadi gugur karena ada ibu atau kakek terhalang karena ada ayah. Bagian saudara seibu menjadi gugur karena ada salah seorang dari 4 ahli waris, yaitu anak, cucu dari anak laki-laki, ayah, dan kakek. Yang ketiga yaitu bagian saudara laki-laki sekandung menjadi gugur karena ada seorang dari 3 ahli waris, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah. Yang keempat, bagian saudara laki-laki atau perempuan seayah menjadi gugur karena adanya salah seorang dari ahli waris, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah seibu. Yang kelima yaitu 4 orang dapat menarik menjadi asabah kepada saudara-saudara perempuan mereka, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seayah seibu, dan saudara laki-laki seayah. Baik, itulah tadi materi dari kelompok 2, yaitu bagian ahli waris dan gugurnya hak ahli waris. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.